Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Tentunya masih bersama gue, tarot reader andalan kalian yang keren, galau, dan funky, Mayanov. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya, dan senantiasa diselimuti kebahagiaan dan sukacita. It's that time of the month, dimana kita akan membacakan monthly zodiac masing-masing kalian. Dan kita memasuki Gemini season, so happy birthday to all my Geminis. Aspek yang akan gue bacakan kali ini adalah love life, karir, dan adventure untuk zodiak kalian di bulan ini. Oke. Pembacaan ini bersifat general, sehingga bisa jadi resonate dan bisa jadi enggak. Kalau enggak pun enggak apa, artinya energinya bukan untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan jika kalian senang dengan konten yang gue buat, kalian bisa tunjukin support kalian dengan cara subscribe, like, share video ini, dan feel free to tip me jika kalian berkenan. Oke? Baiklah, kayaknya tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja terjun ke readingnya. Baiklah, karena kita memasuki Gemini season, jadi gue akan mulai dari kalian para Gemini. Happy birthday to you guys. Dan karena ini lagi bulannya kalian, gue ada sedikit surprise. Oke, gue tuh punya kartu nih ya. Ini kartu-kartu pesan dari surga. Apa sih pesan dari surganya untuk para Gemini di bulan ini? Apa nih katanya? Have fun even if it's different. Oke. Yang bisa gue tangkap dari pesan dari surga ini untuk para Gemini, seringkali Gemini itu tuh kalau di dalam zodiak ya, biasanya Gemini itu udah kayak blacklist lah. Yang blacklist tuh Gemini, Scorpio, apalagi ya? Ya dua itu sih yang paling blacklist setahu gue nih stereotipnya kalau bercandaannya di meme zodiak gitu. Oke, jadi kayak sometimes memang kita itu a bit different than anyone else. Kita emang agak berbeda dengan anyone else dalam berbagai aspek ya. Bisa jadi dari apa yang kita lakukan, atau apa yang kita suka, atau apa yang menurut kita fun, kayak gitu loh. Jadi kayak terkadang memang karena berbeda ini, pada dasarnya memang manusia tuh makhluk sosial, mereka pengen fit in. Jadi ketika kita berbeda, kita ngerasa kita nggak fit in sama lingkungan sekitar kita, kita ngerasa kayak, wow, maybe there's something wrong with me. Padahal nggak juga, nggak selalu gitu. Jadi kayak remember to have fun. Meskipun itu berbeda dengan the kind of fun everyone else is having gitu. Meskipun itu berbeda dengan definisi funnya semua orang di sekitar kalian. Oke? Kalau emang itu bikin kalian bahagia, kalau emang itu bikin kalian fulfilled gitu ya, merasa hati kalian tenang, penuh gitu, kayak just do it, nggak usah pikirin apakah kalian fit in atau enggak dengan orang-orang di sekitar kalian, kayak gitu. Itu pesan dari surganya untuk para Geminiku tersayang yang sedang berulang tahun di bulan ini. Oke, jadi kita akan langsung aja masuk ke pertama-tama gue akan bacain soal love life-nya dulu kali ya untuk para Gemini. Kalau dalam kartu tarot itu ya, Gemini itu biasanya, Gemini itu kartunya adalah The Lovers. Oke, jadi kayak wajar dong kalau misalnya gue bukain kalian dari love life-nya dulu. Oke. Oh, ini spesial juga, gue pakai kartu gue yang New Vision. New Vision ini adalah kartu tarot yang sebenarnya ngasih perspektif terbalik dibandingin kartu tarot yang standar. Itu karena kayak Gemini itu punya dua sisi kan, jadi kayak gue ingin melihat dari sisi yang satunya, dari sisi yang mungkin biasanya nggak orang lain lihat, kayak gitu. Wow, filosofis sekali ya untuk kalian para Gemini. Oke. Ini love life-nya dulu ya. Pertama, kalian punya King of Wands. Yang kedua, kalian ada punya Ace of Swords. Kemudian Ace of Wands, Eight of Swords, dan The Emperor. Oke. Berkaitan dengan love life di sini, yang mau gue katakan untuk kalian para Gemini adalah ada sebuah potensi untuk new love gitu, untuk kalian mengembangkan sesuatu yang baru. Cuman gue nggak ngerti kenapa kalian ngerasa kalian tuh semacam restricted. Itu gue liat dari kartu Eight of Swords. Oke.
Jadi kayak on one hand sebenarnya kalian punya potensi untuk memulai sesuatu yang baik, dan mesti gini loh, yang gue lihat juga di sini adalah dari kartu ini ya, King of Swords, bahwa kayak berkaitan dengan love life, you've learned your lesson gitu. Kalian udah, mungkin kalian udah belajar dari pengalaman kalian yang sebelumnya kayak gitu. Oke, dalam percintaan tuh gue harusnya bagaimana, kayak bagaimana gue harus bersikap, ekspektasi gue harusnya seperti apa terhadap pasangan, itu tuh kalian sudah belajar gitu. Dan udah siap sebenarnya untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Cuman memang yang gue lihat ragu-ragunya kalian ini, rasa restricted kalian ini, itu mungkin karena kalian belum benar-benar ngelepasin seseorang dari masa lalu kalian kayak gitu. Sehingga untuk kalian memulai sesuatu yang baru pun kalian ragu-ragu, karena ya istilahnya lo masih megangin dua hal gitu loh, yang satu apa, yang satu siapa gitu. Jadi memang berkaitan dengan love life, biasanya nggak tahu ya, Gemini-Gemini yang gue kenal tuh suka kayak mager mikirin sesuatu kayak gini tuh secara berlebihan ya. Kayak at least on the outside mereka kelihatannya kayak nggak mikirin, padahal sebenarnya gue tau banget on the inside Gemini tuh cenderung overthinker, kayak overthinking mulu kerjaannya kan. Nah, gue rasa kalian perlu tanya sendiri ke diri kalian, apakah kalian emang mau memulai sesuatu yang baru, oke? Apakah kalian emang mau memulai hubungan yang baru? Karena kalau misalnya memang iya, kalian harus mulai memberanikan diri melepaskan apa yang udah semestinya kalian lepaskan dari kemarin-kemarin, kayak gitu untuk love life-nya. Karena yang gue lihat di sini juga pun, gue ngerasa bahwa ini sesuatu yang udah kalian put off selama beberapa waktu gitu ya, if not too long, okay? Dan sayang aja sebenarnya potensi yang bisa kalian capai gitu loh sebenarnya dengan gini, kayak semesta udah ngasih kalian energi baiknya, sayang kalau nggak dimanfaatin. Itu sih yang gue lihat. Itu cenderung lebih ke Gemini yang single ya. Sedangkan kalau misalnya untuk Gemini yang memang sudah berpasangan, di sini gue melihat bahwa memang kalian juga harus melepaskan sesuatu, tapi mungkin bukan orang, tapi lebih ke bisa itu kebiasaan, bisa itu sebuah pattern, sebuah pola gitu, atau bisa itu sebuah sikap ke pasangan kalian. Atau kayak mungkin selama ini kalian sudah terlalu lama mentoleransi perlakuan yang kurang menyenangkan dari pasangan kalian. Kayak it's time to let that go. Karena di sini yang gue lihat udah cukup siap untuk to have that talk gitu, untuk kayak kalian membicarakan hal tersebut dengan serius. Kalian gini loh, ini tuh mungkin kelihatannya ini adalah hal yang udah pernah kalian bicarakan sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum pernah membicarakan hal ini sebelumnya, masalah yang dalam hubungan kalian yang bikin kalian ngerasa gak nyaman, kayak ini tuh adalah waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Kalian udah siap untuk melakukan pembicaraan tersebut. Dan kalau kalian udah melakukan pembicaraan tersebut, yang gue lihat juga di sini adalah ini tuh udah waktunya konsekuensi. Kayak ya cuy, gue udah ngasih tahu lu, kalau lo masih juga kayak gini ya ada konsekuensinya dong, kayak fair dong kalau kayak gitu. Nah, kayak itu hal yang emang harus kalian cut off, karena dalam hubungan itu kan kita sebenarnya ingin menjadi masing-masing ya, ingin menjadi pribadi yang lebih baik dengan pasangan kita gitu. Kayak kita berharap bahwa dengan bersama pasangan kita bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih dewasa kayak gitu. Nah, it's time to grow up. Baik untuk lo, dengan lo belajar untuk mengutarakan bener-bener kayak gue tuh nggak suka kayak gini loh, dan kayak I won't tolerate that. Belajar untuk tegas di situ, dan dibuat pasangan kalian pun itu belajar untuk memahami bahwa kayak ada konsekuensi dari sebuah perbuatan kayak gitu. Jadi kurang lebih begitu untuk love life-nya Gemini di bulan ini. Gue akan lanjut ke karirnya untuk Gemini ya di bulan Juni.
karir, kalian dapat kartunya The Moon, The Tower, Two of Pentacles, The Wheel, dan Two of Wands. Oke. Berkaitan dengan karirnya Gemini di sini. Oh my god, kalian Gemini banget. Kayak gue menemukan ada dua dualisme di sini. Ini sih juga sih dikit. Tapi jadi intinya gini, kalau gue lihat dari karirnya Gemini ya, di bulan Juni ini, di bulannya kalian ini, kalian tuh melihat sesuatu yang emang sebuah opportunity. Kalian tuh ngeliat sendiri gitu, kayak oh kayaknya gue bisa mengembangkan karir gue atau usaha gue atau apapun yang gue kerjakan, project gue ke arah sana gitu. Nah, cuman kalian tuh ragu-ragu untuk mengejarnya. Kayak gimana ya, lo udah ngeliat potensinya bagus, cuman lo mau ngelangkah ke sana tuh ragu-ragu. Kenapa ragu-ragunya? Karena mau nggak mau lo harus semacam melakukan sebuah perubahan yang radikal kayak gitu. Kayak apa yang selama ini kayak zona nyaman lo itu kayak harus shaken up, harus digoncang untuk lo keluar dan mengejar opportunity tersebut gitu. Kayak lo tahu itu baik buat lo, tapi lo tuh kayak masih ragu-ragu ngelangkahnya karena lo takut. Sebenarnya kayak gitu yang gue lihat. Kayak ini tuh ada sebuah rasa takut yang mungkin kalian sebenarnya juga nggak benar-benar sadar akan hal tersebut. Itu adanya di subconscious, adanya di alam bawah sadar kalian. Sebenarnya kayak kenapa ya gue menunda, kayak kenapa ya gue menahan diri gue untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya gue tahu baik buat diri gue sendiri, baik untuk karir gue, baik untuk masa depan gue. Karena kayak ada this issue yang memang belum kelar ya, yang mungkin rasa takut ini tuh, rasa takutnya ini mungkin nggak berkaitan langsung sama masalah karir, cuman ini sangat mempengaruhi soal karir kalian. Misalnya kayak mungkin nih contoh yang bisa gue berikan ya, tapi belum pasti ini adalah misalnya rasa takut untuk kegagalan, rasa takut rejection, ditolak, kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya suatu hal yang nggak spesifik berkaitan dengan pekerjaan. Kayak itu bisa berkaitan juga sama aspek lainnya dalam kehidupan kalian. Cuman memang rasa takut ini benar-benar mempengaruhi kalian. Dimana di sini sebenarnya kalian memang punya keinginannya untuk maju, memang punya aspirasinya gitu. Kayak oke, gue ingin karir gue ke arah sana gitu. Sana kemana ya gue nggak tahu, cuy. Kayak itu tuh tujuan lo masing-masing. Tapi ke arah sananya lah, ke arah yang memang benar-benar kayak mimpi kalian. Nah, cuman di sini itu tadi rasanya takut karena kayak kalian harus keluar dari comfort zone kalian dan mengejar itu. Dan mungkin keluar dari comfort zone itu adalah kalian harus menerabas rasa takut kalian kayak gitu. Kayak you have to face your fears gitu. Kalian harus berhadapan langsung gitu ya, face to face dengan ketakutan kalian. Nah, sesuatu yang memang selama ini kalian hindari dan selama ini kalian tunda kayak gitu. Knowing this, dengan kalian udah tahu hal ini, gue rasa perlu untuk kalian menyiapkan diri dan mental. Dan benar-benar kayak mungkin kalau perlu nih, kalian curhat aja sama orang. Maksud gue adalah kayak kalian tuh biar diyakinkan gitu loh. Mungkin kalau kita ngeyakinin diri kita sendiri kadang agak susah. Kayak gue yakin terus kayak mundur gitu. Kayak dengan mungkin kalian diyakinin juga sama orang-orang terdekat kalian yang emang kalian percaya dan emang suportif sama mimpi kalian, itu bisa juga ngebantu gitu. Jadi kayak lu udah berucap nih, lu udah mengucapkan bahwa kayak oke, gue mau mengejar mimpi gue. Lu udah berjanji pada diri lo sendiri gitu. Kalau ada orang lain yang denger gitu, ada kayak saksinya gitu, mungkin itu bisa membantu kalian untuk lebih komit untuk kalian lebih komitmen sama ucapan kalian sendiri. Karena kalau enggak kalian akan mundur terus dan sayang banget kesempatannya. Dan gue lihat di sini kelihatannya kesempatan ini sangat-sangat timely, dalam artian itu time sensitive, berkaitan dengan waktu. Kalau misalnya kalian nggak grab kesempatannya sekarang, udah lewat, udah bubar cuy, udah lewat aja. Itu sayang banget nggak sih kalau misalnya kalian nggak nge-grab kesempatan tersebut. Oke? Jadi untuk para Gemini, gue saranin kalian kayak selesaiin dulu isunya, terus habis itu langsung kejar. Jangan kelamaan gitu atuh mikirnya, langsung aja kejar gitu. Sekali-sekali kayak don't think, just do gitu, untuk hal yang baik ya. Itu untuk karirnya kalian. Kita akan lanjut ke adventure apa sih yang kira-kira akan kalian alami di bulan ini.
adventure-nya Gemini di bulan Juni. It rhymes. Oke, pertama kalian punya Ace of Cups, King of Pentacles, Eight of Wands, The Chariot, dan The Hierophant. Oke. Kelihatannya di sini ini sebenarnya cukup bagus sih kartunya. Kalau yang gue lihat ya. Semacam mujur gitu loh. Kalian tuh ada banyak hokinya gitu di bulan ini. Amin, gue aminin cuy. Buat lo pada ya para Gemini. Gue aminin hoki lo gede. Kenapa? Gue akan jelaskan. Di sini hokinya cenderung dari arah yang suatu hal yang konservatif, bisa gue bilang. Dalam artian tuh hokinya mungkin di duit, kayak tipikal gitu loh hokinya. Atau kayak hoki di ini cenderung di ini sih, cenderung di hal-hal yang konkret, either di duit atau di percintaan. Ya kenapa gue bilang konservatif, karena kayak hoki yang gak konservatif itu gimana sih? Misalnya kayak hoki tiba-tiba lo dapet tiket konser gitu, itu kan kayak wow, hoki yang tak dinyana gitu loh, hoki yang kayak gak umum aja gitu kan. Atau kayak lo menang undian apa gitu, dapat hadiah piring cantik gitu kan, itu hoki juga, tapi kayak hoki yang gak umum aja. Tapi ini hokinya hoki yang cukup umum kok. Yang gue lihat di kartu sih kayak gitu. Kemungkinan ini dari sisi kerjaan atau sisi uang. Yang jelas ini adalah sesuatu yang sebenarnya lo sangat-sangat enjoy untuk lakukan. Yang gue lihat kayak gitu, kayak ini tiba-tiba kesempatannya datang dengan begitu cepatnya, progresnya pun cepat. Cuman dari sisi lo nya itu harus berani untuk ikutan cepat. Nah, maksudnya kalau memang ini datang langsung dikejar. Kayak begitu ada celahnya, begitu ada kesempatannya, jangan sampai lolos, langsung lo ikutan lari gitu. Jangan kebanyakan mikir. Karena sebenarnya ini adalah sebuah, gue bisa bilang nih kayak sebuah pintu gitu ya. Sebuah pintu yang terbuka sedikit, yang tapi lo sebenarnya bisa nyelip ke situ. Dan pintu ini adalah pintu menuju sebuah adventure yang memang menyenangkan banget. Ini akan menjadi sangat menarik untuk kehidupan kalian di bulan ini. Bener-bener kayak ini mungkin kalau kalian grab opportunity ini gue lagi-lagi gue bilang ini bisa jadi di aspek percintaan ataupun di aspek kerjaan ya. Kalau kalian grab opportunity ini, kalian kejar, kalian raih opportunity ini bisa menjadi fokus kalian di bulan ini, gitu, di bulan Juni ini. Fokus kalian, dan emang ini sesuatu yang menyenangkan banget. Kayak ini highlight of the month banget gitu. Cukup bagus yang gue lihat. Kayak, dan bisa jadi ini berbuah manis. Bisa jadi kayak aside from you having fun, ini bisa juga menjadi sesuatu yang produktif. Oke, jadi pastiin kalau misalnya ada opportunity yang bagus-bagus di sekitar kalian, kayak kalian tahu ini kayaknya seru nih gitu, ini kayaknya asik nih, langsung aja dikejar kayak gitu. Jangan terlalu banyak holding back untuk bulan ini, karena ini adalah kayak semacam bulannya kalian untuk bersinar, yang gue lihat seperti itu. Jadi kayak bersinarlah pada Geminiku. Oke? Kayaknya untuk readingnya cukup sampai di situ aja. Bukan juga sampai situ, kayak emang udah sampai segitu aja gitu ya. Jadi demikianlah reading untuk zodiak kalian di bulan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Again, gue akan mengatakan jika kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue akan sangat appreciate kalau misalnya kalian bisa support gue dengan cara subscribe, like, share video ini. Dan feel free juga untuk memberikan gue tip jika kalian berkenan. Okay? I think that's all for today. Thank you and have a nice day.